mengabaikan omongan itu. Dan si Rudy ngomong, Nan, gue ngambil peralatan dulu ya. Peralatan apa lagi? Ada yang ketinggalan di kantor. Dia bilang gitu. Ya udah, hati-hati. Dia naik mobil kantor. Selang sejam aku dapat kabar dia kecelakaan, Bang. Mama janji gak akan marah sama Ragil asal Ragil jujur. Akhirnya Ragil cerita. Nangis tuh dia. Akhirnya dia nangis. Dia bilang, Ma, maafin Ragil. Ya, Ragil taruh sesuatu di badan Nanda. Karena Ragil pernah sakit hati sama Nanda, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Lebih tepatnya, narasumber kita ini katanya pernah diguna-guna oleh mantan pacarnya. Seperti apa kejadian dan cerita lengkapnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Nanda ya. Oke, Kak Nanda, terima kasih nih udah datang ke studio Jejak Backpacker. Ya, tadi perjalanannya jauh nggak sih, Kak? Lumayan Ya. Lumayan. Naik motor, Kak Nanda? Naik motor. Naik motor ya. Naik motor. Lumayan juga. Oh, super power banget nih. Wonder girl ya. Oke, Kak Nanda, jadi Kak Nanda ini nanti mau cerita tentang guna-guna oleh mantan pacar ya. Iya. Spill sedikit aja dulu, Kak, seperti apa kejadiannya itu? Pacaran aku selama 8 bulan. Selama sebulan itu aku selalu cekcok gitu kan, karena dia selalu posesif gitu. Terus berasa diguna-gunanya setiap aku deket sama cowok gitu kan. Pas ngejalanin gitu, maksudnya ngejalanin aku jalan sama cowok ini gitu kan, sama cowok yang deket baru ini gitu kan. Selalu aku ngebayangin yang aku baru pulang dianterin sama nih cowok gitu kan. Terus aku berasa ada yang ngeliatin gitu dari samping, di samping rumah. Tapi pas aku nengok nggak ada gitu. Aku masuk rumah berasa ada yang duduk. Berasa ada yang duduk dengan raut mukanya yang sama seperti cowok yang tadi nganterin aku gitu. Tapi dia hancur mukanya gitu. Yang jidatnya ya pokoknya yang jidatnya agak berdarah parah gitu kan. Sampai aku ke bawah mimpi gitu. Karena dia selang berapa hari 2 kali aku jalan sama dia, gak lama kecelakaan gitu. Oh, jadi masih tiap deket sama cowoknya itu selalu ada kejadian kayak kecelakaan gitu? Iya, kecelakaan. Ya, disimpan dulu ceritanya, Kak. Nanti kita lanjut setelah ini ya. Oke. Tapi sebelum Nanda menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Kak Nanda, saya masih agak deg-degan nih dengar ceritanya. Baru sedikit aja nih ya, padahal biar nggak tegang nih. Okay. Sebenarnya saya yang tegang ya. Ya silakan diminum dulu kopi liongnya, Kak. Minum ya.
Cobain kopi liong nih Kak. Udah pernah nyoba belum sebelumnya Kak kopi liong? Belum. Belum ya, baru ini ya? Belum. Ya enak nih buat ngalong malam-malam. Berasa kopinya sih di lidah. Iya kan? Oke. Kananda, udah siap buat cerita ya? Oke. Udah. Oke, silakan Kananda. Jadi aku pacaran sama mantan pacar aku ini selama 8 bulan gitu. 1 bulan itu aku merasa yang nggak nyaman karena aku pacaran sama dia ini aku single mom. Oh, Gitu. oke. Gender. Single parent. Iya. Iya. Oke. Nah, udah pacaran selama 1 bulan, dia terlalu posesif ya kan. Jadi dia selalu bilang, kamu kalau kemana aja selalu harus ngabarin aku, wajib ngabarin aku. Mau ngapain aja wajib ngabarin aku, dia bilang gitu. Ya, aku mikirnya, ih mantan suami gua aja nggak terlalu begini gitu kan. Tapi kenapa gua pacaran sama lo kok jadi posesif? Lo belum siapa-siapa lo, kan mikir kan kayak gitu kan. Terus aku sempet yang, udahlah bete gitu kan. Seminggu aku nggak ketemu. Aku ketemulah sama temen aku. Oke. Sama temen aku bisa dibilang itu sahabat. Dari SD, SMP itu kita bareng. Itu sampai lulus SMA pun kita event bareng gitu kan. Udah lama aku nggak ketemu, aku kontak dia. Gitu, aku mainlah ke rumah dia, ya kan. Terus kita bercanda tuh, ketemu kita bercanda. Akhirnya di situ ada omnya. Sampai dia bilang, "Gimana Nanda kabarnya?" gitu kan. Alhamdulillah baik. "Serius kamu baik?" gitu kan. "Baik Om, kenapa emang?" Nggak apa-apa. Jadi tuh omnya tuh ngeliat muka aku tuh kayak ngeliat muka setan gitu. Makanya aku langsung mikir, ini si om kenapa ya ngeliat gue kayak gini gitu kan. Udahlah, aku mikirnya mungkin dia atau capek atau gimana gitu kan, ada lagi masalah gitu. Udah aku ngobrol dia tuh sama teman aku. Nggak lama aku mau pulang. Kayaknya aku nggak berasa nggak betah aja di situ gitu kan. Kayak ada yang merhatiin aku. Terus aku bilang, "Gin, gue balik ya." Aku bilang, "Emang kenapa?" "Nggak, gue pengen pulang aja," bilang gitu kan. Kayak berasa badan gue udah nggak enak. Bilang, "Emang kenapa? Tadi lu nggak kenapa-napa kok," kata dia. Nggak tahu nih, berasa nggak enak gitu kan. Karena omnya itu ngelihat aku tuh kayak ngelihat yang apa sih, kayak ngelihat setan gimana sih, Bang? Oh ya. Gitu, kayaknya kayak ngeri gitu ngelihat aku. Makanya aku suka ngelihat, "Tunggu ya, gue pengen ke kamar lu." Sampai dia bilang, "Ngapain kamar gue?" katanya. "Enggak, gue pengen ngaca aja." Tuh kan, kali listrik gue berubah atau gimana gitu kan, ada yang kurang. Ke kamar sampai aku ngeliatin ada yang salah apa ya dari gue, dari atas sampai bawah. Aku ngeliat di kaca, kayaknya gue gak ada masalah deh. Aku keluar. Terus teman aku cuma bilang, "Jangan keluar dulu, gue pengen ngomong sama lo." "Ngomong apa nih?" Aku bilang, "Si om bilang sama gue hari Jumat lu suruh datang habis sholat Jumat." Oke. Aku tanda tanya dong, kok si omnya dari aku dateng nanyain kabar aku yang gak enak mukanya gitu kan. Pokoknya kayak ngelihat yang gak suka gitu. Kayak ngelihat satu gak suka, terus ngelihat kedua tuh kayak orang ngeri gitu kan. Aku cium tangan aja tuh biasanya cium ke hidung gitu kan. Ini gak yang aku mau cium tangan langsung ditarik sama dia gitu. Oke. Nah terus yang waktu itu aku ke rumah teman aku, ingat banget hari Rabu. Dia teman aku cuman bilang, "Please, habis sholat Jumat lo kesini." "Kenapa?" "Nggak tahu om, gue pengen ngobrol sama lo." Tanda tanya dong. Pas balik sampai rumah. Nah pas balik sampai rumah itu berasa nggak enak. Pas banget berasa nggak enak di situ. Kayak tuh di samping rumah, aduh aku merinding nih. Sumpah aku merinding gitu kan. Samping rumah tuh kayak dia ngeliatin aku. Oke. Gitu. Yang ngeliatin aku tuh, kok kayak si om ya gitu. Pas aku nengok tuh nggak ada. Itu aku belum lihat apa-apa. Cuma berasa yang ada yang ngeliatin gue, ada yang merhatiin gue nih gitu. Sampai aku masuk. Terus besoknya tuh aku masih tanda tanya. Dan aku telepon temanku tuh nggak diangkat. Dia cuman bilang, "Lo jangan pernah telepon gue. Lo hanya ngechat gue aja." Ini kenapa ya? Gitu kan. Ini ada apa ya? Biasanya tuh aku kalau telepon dia, diangkat, dia langsung video call sama aku. Oke. Akhirnya cuman aku bilang, "Lo kenapa? Ada masalah apa sama gue? Semenjak kemarin kita ketemu, apa gue salah ya?" Aku bilang gitu. "Gue salah, gue dadakan minta buru-buru pulang.
Aku bilang gitu kan. Akhirnya dia angkat telepon aku. Aku bilang gue mau video call. Gak perlu. Lo hari Jumat datang ke rumah gue. Abis sholat Jumat. Pas hari Jumatnya aku datang. Gak sesudah sholat Jumat. Aku karena penasaran banget. Aku datang sebelum sholat Jumat. Nah teman aku cuman bilang, ngapain lo kesini sebelum sholat Jumat? Ini masih jam 10 coy, kata dia. Ih kan gue pengen ngobrol dulu sama lo. Uti gimana kabarnya? Udah lama lo gue gak ke rumah Uti ya kan? Bilang, ya udah sih gak usah basa-basi busuk, kata dia. Ih kok sinis banget sih lo sama gue? Udah ntar aja lo. Pokoknya nanti kalau udah ngobrol sama om, ya gue baru bisa mau ngobrol enak sama lo, kata dia. Aku nunggu sampai aku ngerokok, ya kan, udah ngerokok, kok dia nggak nemenin gue gitu kan. Ini ada apaan sih? Jadi kayak yang pengen nangis. Bener banget bang, aku pengen nangis bang Ale. Sumpah aku pengen nangis. Kayak berasa kok gue dijauhin banget ya. Ada salah apa sih gue? Kayaknya kemarin gue tuh ketemu nggak yang ngomong salah deh. Cuman memang awalnya memang sampai malam aku mau di situ mau ngajakin dia ngajakin aku jalan gitu kan. Tapi karena aku pengen buru-buru pulang. Aku udah mikir, aduh gak enak banget. Datanglah omnya pulang sholat Jumat. Dia bilang assalamualaikum. Terus aku bilang waalaikumsalam om. Dengan raut muka aku tuh yang senyum gitu kan. Terus dia ngeliat muka aku, oh kamu udah datang. Dih salah apa ya gue? Aku mau cium tangan aja, udah nanti aja. Tangan aku udah ngejulurin gitu kan. Dia cuma bilang udah nanti aja, katanya. Wow, salah apa nih gue? Sampai aku ketoklah kamar teman aku. Beb, si om udah balik. Ya udah lu tunggu aja di teras, katanya. Terakhir aku balik ke teras. Aku nurut aja. Yang aku masih tanda tanya. Ini gue kenapa ya? Ini gue salah apa ya? Muka lu terlalu buruk. Lebih tanda tanya lagi Bang Ale. Muka gue terlalu buruk. Kenapa ya? Kayaknya gue udah yang dia nggak kenapa-napa deh sama gue. Kalau gue nggak dandan atau nggak gimana, lo tetap cantik. Nah dulu ya, dia selalu nggak pernah bilang, lo jelek banget sih, lo kurus banget sih, nggak pernah kayak gitu. Dia selalu menghibur aku. Tapi di saat itu yang muka lo terlalu buruk. Itu paling tanda tanya Bang Ale. Lo sahabat gue, kok lo bisa gitu? Baru kali ini lo kita bertahun-tahun lo temenan. Udahlah, aku yang pikir ya udahlah positif. Mungkin dia lagi hate atau gimana datang bulan ya kan. Aku nunggu di teras. Aku mikirnya, udahlah gue ngerokok dulu biar gue tenang. Ada apa nih ya? Gue salah apa nih ya? Gitu kan. Karena memang aku udah lama nggak ke rumah Uti gitu kan. Duduklah si om. Setengah jam tuh aku nungguin si omnya. Duduklah si om. Aku mau ngerokok. Cuman dia bilang, muka lo hancur ya? Nah, hancur. Jerawat aku udah gak ada loh om. Terus dia jawab, bukan jerawat yang gua maksud. Kok dalam hati langsung ngomong, kok gue? Gue itu dulu sama lo dimanja banget loh. Sama omnya dimanja banget. Sumpah. Karena aku memang anak perempuan satu-satunya gitu kan. Manja banget gitu. Dia selalu bener-bener manja. Dan dia gak pernah ngomong lu gua. Tapi ini dia ngomong elu gua. Ya udah, aku ngerokok tuh. Sambil ngerokok, teman aku duduk di samping omnya. Aku cuma bilang, gini lu duduk sini dong. Gak perlu. Ih, kok sinis? Udahlah, bodo amat mikirnya kayak gitu kan. Akhirnya si omnya cuma ngomong gini, lo bisa nggak putus sama cowok lo? Ah, maksudnya om, gitu kan. Nah dari situ aku udah yang mulai, ini kenapa ya sama gue? Kayaknya sebelum gue ketemu sama omnya, Gina sama Ragil biasa-biasa aja. Dan dia baik banget. Kalau aku ribut tuh dia selalu support gitu kan. Akhirnya aku mau nangis. Di situ aku mau nangis. Dan mungkin si Gina ngeliat aku mau nangis, akhirnya dia nyamperin aku. Itu tisu. Gak usah nangis. Nanti lo akan tahu. Aku tanya dong. Om aku tanya lagi. Maksudnya apa? Kalau gua bilang seperti itu,
tolong deh gak usah yang lo ngebantah. Hubungan lo sama cowok lo gimana? Alhamdulillah baik-baik aja, adem-adem aja om. Ada apa ya? Aku tanya kayak gitu kan. Dia cuman bilang, gua minta lo sama cowok lo break. Hah? Kok break? Ada apaan om? Om ngelihat apa? Atau om ngegapin dia tuh apa? Aku bilang gitu kan. Tolong kasih penjelasan. Udah Gin, lo kasih penjelasan tuh buat temen lo. Aku langsung nengok ke Gin. Gin, kenapa ya? Ya udah nanti. Gak usah banyak tanya. Dia bisik-bisik tuh. Gak usah banyak tanya. Aku cuman yang ngeliat, kok sinis banget gitu kan. Udah suruh balik, suruh sholat tuh, gak bakal bisa dia sholat. Iya sih, kayaknya tuh kalau aku sholat lupa sama niatnya. Lupa. Aku tuh memang kalau pacaran selalu yang udah sayang banget gitu kan ya bang. Pasti aku setiap sholat selalu berdoa untuk pacar aku biar aku tuh ke jenjang berikutnya. Tapi ini selalu lupa. Selalu aku pakai bahasa Latin. Sampai dia bilang, Om, aku bisa sholat loh. Emang lo bisa niatnya? Coba lo niat. Niat sholat zuhur gimana sih? Jadi tuh berbelit-belit bang aku ngomongnya. Sampai aku bilang, niat saya sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Lo gak pernah ngaji? Sampai dia ngomong gitu dengan sinis. Lo gak pernah ngaji? Hah? Kenapa gue jadi bego ya? Kok gue jadi lupa? Udah suruh balik 4 gue ngeliat mukanya. Makin buruk dia ngeliat gue ngeliat muka dia. Pulanglah aku. Akhirnya sampai rumah si Gina bilang, tadi si Om titip pesan sama gue, kalau bisa lo break dulu yang tadi dia bilang, dan lo coba ngejalanin sama cowok baru. Aku tanya dong, kenapa Gin? Emang si Om pernah ngeliat Ragil selingkuh atau gimana? Bukan selingkuh. Lo tahu bahasa gaib? Gaib? Tahu? Nanti lo bakal tahu. Ini aku merinding ya bang ya kan? Sampai yang berpikir dong, aduh nggak bisa tidur tuh bang, sumpah nggak bisa tidur malam itu. Akhirnya aku telepon, oke Gin, deal, gue ikutin omongan om, gue bilang gitu. Oke. Akhirnya aku sempat event. Di satu event itu memang ada cowok yang memang sudah lama ngedeketin aku. Gitu kan. Dalam hati aku, boleh nih, ya kan gue deketin. Deketlah aku sama dia. Dari segi materi, dari segi perhatian, dia full ke aku. Sampai akhirnya aku nyaman. Dan dia akhirnya ngajak aku jalan. Jalanlah aku sama dia. Dan yang kebayang-bayang tuh, aduh kayaknya gue berasa berdosa banget sama Ragil ya. Gue gak izin sama Ragil, yang gue tuh udah janji gue ngapain aja, gue mau kemana aja gue selalu bilang. Tapi tuh berasa bersalah banget bang, ngerasa bersalah banget. Jalanlah itu kita, jalan sekitar jam 7-an malam. Jam 7 malam kita jalan ke daerah Kemang Jakarta. Di Kemang Jakarta di sebuah kafe. Sepertinya dia ngeliatin aku. Ada yang ngeliatin aku. Nah teman aku ini namanya si Andi, nyamperin deh. Dia bisik-bisik. Terus si Andi ngelirik aku ya kan. Ngeliriknya yang dari atas sampai bawah. Aku bingung dong. Kenapa ya? Ini kenapa ya ngeliat gue kok kayak gini gitu kan. Baliklah kita. Aku cuman bilang gue gak nyaman. Balik ya Andi. Kayaknya temen lo pada gak suka sama gue. Iya, memang iya. Karena ada yang beda di lo. Apa yang beda di gue? Gak tahu. Dia bilang gitu kan. Akhirnya aku balik pulang. Sampainya di rumah, aku berasa di samping rumah itu ada yang ngeliatin aku. Ada yang berasa ngeliatin.
sosok cowok. Hmm. Aku ngelirik tapi nggak ada. Terus aku mau buka kunci, berasa ada yang ngeliatin lagi gitu kan. Sampai aku masuk ke rumah dan itu kan keadaannya Bang Ale mati ya, ruang tamu remeng-remeng lah gitu, kayak ada lampu tidur. Oke. Pas masuk rumah, aku ngeliat di ruang tamu itu lagi ada duduk sosok cowok dengan muka si Andi yang mukanya parah, berlumuran darah. Kaget tuh Bang Ale, ya kan aku sampai nyebut astagfirullah. Sampai aku nyari saklar lampu aja itu gemeteran. Gitu kan. Akhirnya aku nyalain, itu nggak ada. Nggak ada. Aku pandangan aku ke depan. Tapi masih ada yang duduk. Penasaran dong Bang Ale. Aku matiin lagi tuh lampu. Dan di situ tepat di tadi yang aku lihat itu ada cowok duduk dengan muka Andi, muka Andi yang berlumuran darah. Wow, aku bilang ada apa nih? Please jangan ganggu gue. Gue sendiri nih di rumah, gitu kan. Akhirnya aku nyalain semua. Aku masuk kamar, aku cuman berasa yang kok gue tidur, aku duduk di kasur nih, ya kan Bang Ale, aku duduk di kasur, kayak sebelah aku tuh ada yang aku duduk blek gitu. Iya. Oh. Kayak ada yang ngikutin duduk. Berasa kan Bang Ale kalau misalkan duduk di kasur terus ada yang duduk di sebelah gitu kan. Kayak ada yang duduk deh. Mau nengok tapi berasa kayak di belakang tuh ada orang. Karena ada di rumah pas banget aku sendiri. Ya aku mikirnya udah gak ada apa-apa. Gue harus tidur, gue harus merem. Jadi aku langsung tidur. Aku gak ngeliat tuh belakang. Tapi berasa banget ini ada orang di belakang gue. Aku tidur dengan aku yang langsung selimutan gitu kan. Sampai yang astagfirullah, jangan dong ganggu gue. Sempet terlelap aku dengar suara Ragil, pacar aku. Kamu dari mana, Ai? Bangun dong di situ. Gil, Ragil, aku manggil. Kok gak ada orang? Gak beres nih, ya kan, gak beres. Terus sampai aku akhirnya aku cari handphone aku telepon kan. Aku telepon gak diangkat. Aku cuma bilang, "Ai, kamu di mana?" Gak dibalas. Tapi online. Akhirnya aku berusaha untuk tidur dan di dalam mimpi itu yang aku lebih parah banget. Aku ngeliat di depan pintu rumah muka Andi berlumuran darah. Di situ aku langsung yang bangun. Astagfirullah, ini kenapa ya? Teleponlah aku si Andi. Kenapa Nan? Lo nggak kenapa-napa kan? Enggak. Kenapa emang? Lo di mana? Gue di rumah. Kenapa emangnya? Kok lo ngos-ngosan? Nggak apa-apa. Jujur lo kenapa? Gue samperin ke rumah. Enggak, gue gak kenapa-napa. Cuman berasa takut aja, mungkin gue sendiri kali ya di rumah gitu kan. Akhirnya dia bilang, udah kalau ada apa-apa lo kabarin gue. Tolong berbagi maps ke gue ya. Jadi kalau titik lo berubah, gue langsung datang ke rumah lo. Iya Andi, lo baik-baik ya. Kenapa sih? Kata dia. Gak apa-apa, bilang. Aku pengen ngomong tapi takut dia makin khawatir sama aku ya kan. Mungkin karena dia terlalu sayang gitu kan. Udah aku matiin teleponnya, aku berusaha untuk tidur. Mimpi kedua seperti itu lagi. Yang dimana Nan, gue nyerah. Gue gak akan nguber-nguber lo lagi. Dengan berlumuran darah. Bangun di situ. Pas banget azan subuh. Itu akhirnya aku sholat pun aku baca niatnya aja, baca niat Arab gitu ya. Itu 3 kali gagal. Kalau 3 kali gagal kan kita harus wudu lagi ya kan. Akhirnya aku wudu lagi dan aku pakai bahasa Latin, doanya Latin. Itu baru bisa. Bukan esokan harinya, pas paginya si Andi ngetok-ngetok depan rumah. Itu dia tanpa ngabarin. Dia bilang assalamualaikum. Loh,
kayak suara Andi tuh. Aku keluar kan. Di, kok lo gak ngabarin gue? Muka dia pucet bang. Lo sakit? Lo kenapa? Gak, gue gak kenapa-napa. Ayo kita event. Waktu itu aku event di Senayan. Yuk kita event. Kenapa? Tadi dulu dong, gue belum ganti baju, lo udah datang. Udah buruan, gak usah lama-lama. Jadi aneh. Jadi tuh dia ngeliat aku tuh kayak yang, ini kenapa sih gue? Kenapa sih gitu kan? Dari semalam gue ngerasain yang aneh gitu. Ayo udahlah, gue pikir positif ya kan, dalam hatiku mikir positif aja udah. Kita ke Senayan, event, terus kita kelar event ngobrol-ngobrol, akhirnya Andi cuma bilang balik Nan. Di, belum lah, sebat juga belum habis, balik. Gue udah nggak enak perasaan gue. Gue takutnya Ragil udah di rumah, kelar kita berdua. Oh ya udah, balik. Dengan balik, dengan kejadian yang sama di samping itu ada yang ngeliatin aku lagi. Ada yang ngeliatin aku lagi, aku nengok gak ada. Aku masuk rumah dengan di bangku yang sama kemarin malam aku ngeliat Andi ada di situ berlumuran darah. Disitulah ada lagi. Di situ ada lagi bang. Yang aku mikirnya, ada apa ya? Akhirnya aku teleponlah si Gina. Aku bilang, Gin, please lu nginep di rumah gue. Kenapa? Ntar gue ceritain. Gue udah tahu kok. Udah tahu apa lu? Kan gue belum cerita. Event aja kita nggak jadi bareng ya kan? Udah gue tahu. Ya udah gue kesana. Sebentar. Dia bilang gitu. Sebentar, sejam lo, enggak setengah jam. Bener bang, setengah jam si Gina tuh teman aku udah datang. Aku cerita, Gin, udah 2 malam ini gue ngeliat sosok cowok seperti Andi, mukanya hancur, berlumuran darah. Kok lo tahu? Aku bilang gitu kan bang. Kok lo tahu? Udah lo jalanin aja apa yang om mau. Nanti lo bakal tahu kok. Lo masih berhubungan sama Ragil? Iya sih, kemarin malam gue telepon dia gak diangkat, gue WhatsApp online doang. Ngapain? Lo perempuan gatel banget sih. Dibilangin jangan. Malam itu ada yang manggil gue, Gin. Manggil apaan? Kayak suara Ragil nanya ke gue dari mana? Dan di situ nggak ada. Selang berapa lama ada telepon lah. Dia cuman bilang dari pihak rumah sakit. Oke. Kaget dong. Siapa yang sakit ya? Pihak rumah sakit mana ya? Aku bilang gitu. Dia cuman bilang, Mbak, cowoknya kecelakaan. Namanya Andi Saputra kan. Astagfirullahaladzim, itu bang, aku langsung yang gak jatuh, cuman yang nyender ke tembok, langsung yang lemes gitu. Kenapa Nan? Andi kecelakaan Gin. Ayo dicabut. Terus dia bilang, dia sempat nyeletuk. Nanti lu tahu siapa yang guna-guna lo. Ah? Apaan sih lo? Ngaco lo. Andi kecelakaan lo bilang guna-guna. Lo otak lo di mana? Aku bilang gitu. Nggak punya hati banget lo. Ini bukan Gina yang gua kenal. Bukan Andi pinter. Gak mungkin kan gue diguna-guna orang. Aku bilang, secantik apa sih gue? Aku bilang, lo tuh menarik lo tuh dari telalet lo. Tapi semenjak lo pacaran sama Ragil, gak ada lo menarik-menariknya Nan. Berasa ngeliat bencong tau gak lo gue? Tahu kan lo ngeliat bencong? Lo takut banget kan ngeliat bencong? Itu mah kayak setan. Itu lo yang sekarang. Itu aku yang gak, duh ini kenapa ya? Udah deh Gin, cabut ke rumah sakit. Cabut ke rumah sakit. Aku ngeliat Andi dengan keadaan mukanya hancur bang. Hancur. Dia masuk ruang ICU. Aku ketemu polisi. Dan polisi itu tanda tanya. Motornya nih gak hancur. Gak ada besot-besotnya banget. Tapi orangnya hancur. Iya. Jadi pas jidat sebelah kiri itu bocor tapi ada bolong ya bang.
Rada bolong sama pelipis. Pelipisnya itu dia kelihatan benang kayak benang-benang gitu. So aku bilang yang astagfirullahaladzim, ini kenapa ya? Udah stop, jangan lo nyiksa orang. Nah kan lo yang nyuruh gue katanya jalanin sama. Udah stop Nan, gue gak bisa, gue harus ngurusin dia dulu. Dia habis nganterin gue loh. Aku bilang ya udah stop, lo boleh ngurusin tapi jangan yang lo berasa nanti lo kasihan, lo sayang, lo mau ini Andi mati. Ih enggak, lo ngaco lo kalau ngomong. Dan di situ di ruang ICU itu aku pas keluar ngelihat muka Andi hancur. Jadi kayak Andi lagi berdiri di depan ruang ICU itu keadaan hancur. Dia cuma senyum. Akhirnya aku pulang dan di situ aku berasa yang ngelihat sosok tinggi besar cowok itu. Aku nggak bisa ngomong apa-apa, ngucap astagfirullahaladzim, ngucap Allahu Akbar, ngucap ya segala macam itu aku nggak bisa. Cuman aku mangap, yang ngelihat aneh gitu. Ini apa ya? Dari malam kejadian aku ketemu sama si omnya Gina, itu ada aja yang aku alamin. Berasa banget. Akhirnya udahlah. Sampai aku bilang, oke, gue sama Andi selesai. Lo belum pacaran kan? Belum. Oke, kata dia. Tetap lo pantau Andi, tapi lo jangan sering-sering datang ke rumah sakit. Kalau lo mau masih Andi umur panjang. Masih tanda tanya dong bang. Kenapa sih? Salah gue apa sih? Kan lo yang nyuruh sama si om ya kan. Tapi kok gue disalahin? Masih mikir tuh dalam hati kayak gitu ya kan. Akhirnya si Gina pulang cuman dia telepon. Udah lo tenangin pikiran lo dulu. Hati-hati, lo gak usah ke kamar mandi yang di bawah. Makin penasaran ini kenapa nih, ini rumah gue. Masa iya gue gak boleh turun? Masa iya gue diatur atur ya kan? Aku turunlah ke bawah. Di situ ada sosok cowok yang mukanya kayak ragil. Dia cuman berucap jangan macam-macam. Udah, dengan kalimat itu jangan macam-macam. Benerlah, aku langsung naik ke kamar. Aku telepon, Gin, bener aja. Ada apaan, lo ngeliat apaan lagi? Di bawah gue gak ngeliat ragil tadi. Dengan ngucap gue gak boleh macam-macam. Gue kasih bocoran ya Nan, kata dia. Kenapa? Udah gue kasih bocoran ya. Gue bakal ngasih bocoran setelah lo ngejalanin sama cowok kedua. Ih, gue player banget. Andi belum sembuh loh, aku bilang gitu. Andi belum sembuh. Udah, lu ikutin aja apa yang gue minta. Karena ini yang om nyuruh ke gue seperti ini. Biar lu tahu nanti ragil tuh seperti apa setannya. Itu makin tanda tanya. Setan. Selama ini gue pulang dari rumah lo, gue ngeliat setan lo. Yang mukanya Andi hancur dengan berlumuran darah, dan itu nyata. Motornya itu gak kenapa-napa bang, lecet pun enggak, tapi mukanya parah berlumuran darah sampai benang yang di situnya kelihatan ya kan. Akhirnya aku coba, dia bilang ya udah oke, gue jalanin sama yang kedua, tapi lo kasih tahu ya. Aku bilang lo kasih tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi. Aku bilang kalau gue kasih tahu lo sebenarnya terjadi, lo makin banyak didatangin setanan, katanya. Lo tuh muka lo udah kayak setan. Apa sih nih? Kenapa sih? Gitu kan. Udah, lo gak usah pikir panjang. Lo deket sama cowok langsung ngomong sama gue. Gak usah lo jalan dulu. Dengan terpaksa bang, besoknya aku jalanin lagi sama cowok berikutnya. Sampai yang orang mikirnya, muka lo hancur ya sekarang. Krim lo gak cocok tuh. Krim gue gak cocok. Keriput lo di bawah mata lo. Jadi di bawah mata tuh kayak keriput bang katanya. Kayak nenek-nenek lo katanya. Ah, nenek-nenek. Aku sempat ngeliat kaca.
kayaknya muka gue gak kenapa-napa deh gitu kan. Jadi setiap anak-anak nongkrong tuh, lo yakin sama dia? Nenek-nenek lo mau pacarin, nenek-nenek lo mau ajak jalan. Apa sih? Kenapa sih gue? Curhatlah ke Gina lagi. Sampai aku bilang, Gin, ada yang ngomongin gue kayak nenek-nenek. Yap, itu lo sekarang. Bukan kayak bencong. Jadi kayak bencong yang apa sih bang? Mukanya kayak kasar, maksudnya Iya, kayak iya. kasar. Kadang kayak bencong, kadang kayak nenek-nenek gitu. Yang kayak bencong tuh yang aku dandan dipaksa. Dan ada yang bilang aku kayak nenek-nenek di sini keriput. Ini bukan Anda banget. Udah lu jalanin dulu. Nanti lu gua kasih tahu muka lu yang sebenarnya. Lu lihat sendiri. Oke? Gue udah gak mau panjang kali lebar. Gue udah gak mau mikir. Gue mau tahu. Gue penasaran nih. Apa sih yang sebenarnya terjadi sama gue? Setiap aku telepon Gina, aku selalu ya ditampakin itu. Ditampakin sosok ragil. Tapi ragil yang ganteng banget bang. Ditampakin sosok Andi. Yang Andi serem banget. Hancur banget mukanya. Akhirnya besoknya aku deket lah tuh sama cowok. Aku deket tapi aku gak pacaran. Aku gak pacaran. Sampai aku gak pernah yang namanya aku sama cowok ngajakin jalan. Aku telepon lah dia. Aku bilang, jemput gue dong. Kenapa nih? Tumben banget loh katanya. Minta jemput gue. Yaudah jemput gue, lo mau nggak? Nggak mau jemput ya udah gue sama yang lain. Oke, gue jemput. Gue minta setengah jam lo udah sampai sini. Sampai deh tuh bang. Aku jalan lagi dengan cowok yang kedua. Namanya Rudi. Jalan sama si Rudi. Aku pulang dari jalan sama Rudi. Aku merasakan hal yang sama bang, tapi ini lebih parah. Lebih parahnya tuh si Rudi juga ngeliat sosok laki-laki yang ada di samping rumahku. Dia cuman bilang, Nan, up. Kenapa? Up. Apaan sih? Up gue ke rumah lo. Kenapa? Lo gak ngeliat berasa ada yang ngeliatin kita di samping? Iya, cowok ya. Itu muka gue ya, serem banget. Dia bilang, sumpah lo, jangan bohong lo sama gue. Sumpah, itu muka gue Nan, kata dia. Muka gue, kata dia. Muka lo kenapa? Ke dalam dulu yuk. Oke. Ngobrol sama abang gue. Masuklah kita ke dalam. Oke, kita ngobrol. Aku cuma bilang, lo di mana? Aku bilang gitu kan. Kenapa sih? Katanya. Dia lagi di atas di kamarnya. Turunlah ini ada Rudi ngajak ngobrol. Aku bilang gitu kan. Turun abangku ke bawah. Abangku yang pulang kan mama papa lagi di pulang kampung kan, lagi Kuningan. Turun ke bawah. Yang dia tuh pas di tangga cuman bilang, astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Enggak. Tadi dulu. Lo diem. Kenapa? Apa nih? Kenapa nih muka gue? Kenapa mau badan gue? Gue bilang gitu kan. Udah lo diem. Lo dari mana? Gue habis jalan sama Rudi. Aku bilang gitu kan. Muka lo kok kayak nenek-nenek sih? Apa nenek-nenek lo? Konyol lo, aku bilang. Konyol lo. Ade lo bilang nenek-nenek. Sumpah gue gak bohong. Lo dandan kayak nenek-nenek? Enggak. Udahlah. Udah lo naik ke atas deh katanya. Ya aku masih penasaran dong. Kenapa sih kok gue naik kayak nenek-nenek? Dan yang si Rudi cuma bilang, salim cium tangan sama abangku. Tadi gue ngeliat sosok gue di sebelah rumah. Dan dia cuma bilang, adik gue kenapa? Lo ngomong apaan? Gue denger adik gue kenapa? Gue gak kenapa-napa. Lo ke kamar Gi? Lo ke kamar? Gue pengen ngomong antara cowok sama cowok. Sampai dia ngebentak.
lo ke kamar laku. Jadi dengan 2 kali aku jalan sama cowok, aku ngubungin Ragil tuh nggak bisa. Bisa ngubungin tapi nggak diangkat, dan ngechat pun nggak dibales. Aku selalu dapat mimpi, kamu kemana Ai? Ngapain aja Ai? Aku naik ke atas dan di situ kayak Ragil lagi duduk dengan mukanya berseri-seri, ganteng banget. Keingetlah tuh aku di situ. Sampai aku bilang astagfirullahaladzim, ini kayaknya ilustrasi gue doang deh, gak ada siapa-siapa. Aku penasaran sama yang abangku tuh. Aku udah gak mikirin gue gak ngeliat apa, kayak gue gak ngeliat apa-apa gitu kan. Aku ngintip deh tuh dari tangga, dari atas tangga. Dia cuman bilang, abangku nanya, adikku kenapa ya? Kok mukanya kayak nenek-nenek? Iya bang, iya kata nih. Kemarin gue pas nggak tahu tuh tiba-tiba Nana ngedeketin gue ya kan. Kok dulu lu nolak gue, sekarang kenapa lu ngedeketin gue? Kata dia gitu kan. Apa sekarang karena gue jadi Arko yang megang event banyak gitu kan. Tapi teman-teman gue selalu bilang, lo yakin sama nenek-nenek? Jadi temennya tuh ngeliat muka aku tuh kayak nenek-nenek bang. Yang akhirnya aku ngaca, apa iya aku nenek-nenek? Sekelebetan lah lewat. Itu nenek-nenek yang lewat 2 kali pas aku lagi ngaca. Akhirnya aku merinding, aku balik lagi ke tangga. Dia lagi ngomongin apa sih gitu kan. Dan aku denger dia cuman bilang, Cirudi ngomong, tadi gue ngeliat di samping tuh muka gue, itu sosok gue tapi serem banget. Apa yang lu lihat? Itu halusinasi lu doang kali. Serius gue gak bohong, 2 kali gue ngeliat. Lihatnya lu kenapa? Muka gue pucat, tangan gue patah. Kaget deh di situ. Dia abangku cuman bilang, jauhin adik gue. Gua nggak mau kejadian Andi terulang lagi di lo. Emang kenapa? Dia ngedeketin siapa? Nggak ada lah pokoknya, namanya Andi. Sekarang dia kecelakaan masuk ruang ICU. Yang bener lo? Kata dia gitu kan. Iya. Dia kecelakaan, yang lebih aneh lagi itu motornya nggak lecet. Itu motornya nggak hancur, mukanya hancur kata dia. Abang aku cerita. Sampai abang aku cuman, gue pulang dari Kuningan nih, gue ada yang aneh sama adik gue. Yang gue liat kok adik gue biasanya dia cantik ya katanya. Gue laki, gue nggak menutupi kemungkinan itu gitu kan. Adik gue cantik kata dia. Tapi kok gue pulang dari Kuningan, gue berasa ngeliat adik gue tuh kayaknya serem banget sih mukanya. Udah deh gue udah merinding, gue cabut ya. Ya udah, gue cabut. Tapi besok jangan kesini lagi ya. Sebelum adik gue normal. Ternyata tuh abangku sama temanku tuh sudah kontek-kontekan. Sudah kontek-kontekan mereka. Dan abangku tuh di kampung, di Kuningan, dia memang bertanya. Bertanya sama yang dibilang Ustadz lah. Yang diomongin Gina sama dengan jawaban si Ustadz. Sudah tahu mereka. Si Rudi besoknya itu dia kekeh, jemputlah aku lagi. Jemput aku lagi. Yang aku tuh di situ berasa yang gue nih di rumah gue, tapi gue berasa kayak di rumah hantu ya. Dikit-dikit gue ngelihat sosok laki-laki, dikit-dikit gue ngelihat sosok kayak Ragil. Tapi Ragil tuh mukanya ganteng banget bang. Gak ada hancur-hancurnya banget. Gak ada, ganteng banget. Sampai gue tuh berasa kangen. Yang dalam hati, gue kangen. Datang deh tuh si Rudi, jemput aku. Jemput, abang aku cuma bilang, batu lo ya.
Gue gak tanggung jawab kalau ada apa-apa. Jalan deh kita untuk event. Jalan event, dan pas di event itu Ragil datang bang. Oke. Ragil datang. Dia cuman bilang, lo jahat ya Ai. Jahat apa sih? Selama ini lo kemana? Gue gak kemana-mana, gue event. Ya kan? Udah lu jujur sama gue. Kok tumben lo ngomongnya lu gue? Udah lu jujur sama gue. Aku cuman bilang, gak kemana-mana gue. Lo udah ngomong lu gue, ya udah jangan salahin gue dong. Gue juga ngomong lu gue, ya kan. Akhirnya dia di situ gebrak meja. Ai, lo jujur sama gue, lo kemana? Dia bilang gitu. Gue gak kemana-mana. Jangan sampai lo gue buat janda seumur hidup. Wow, itu langsung yang, maksud lo sadar gak lo janda? Ya gue janda. Kenapa lo mau sama gue? Dia cuman bilang, lo macam-macam, lo gak jujur sama gue buat lo jadi janda seumur hidup ya. Dari situ yang aku mikirnya, siapa lo sih? Ya kan, cowok masih banyak gitu. Udah tuh aku mengabaikan omongan itu. Dan si Rudy ngomong, Nan, gue ngambil peralatan dulu ya. Peralatan apa lagi? Ada yang ketinggalan di kantor. Dia bilang gitu. Ya udah, hati-hati. Dia naik mobil kantor. Selang sejam aku dapat kabar dia kecelakaan bang. Kecelakaan. Dan aku di situ cuman yang aku langsung inget Andi. Andi gimana kabarnya ya? Karena selama Gina ngomong aku nggak boleh deketin Andi lagi, aku udah nggak pernah nengok dia. Dan aku nggak tahu. Aku mikir ke situ. Andi gimana kabarnya ya? Kenapa yang deket sama gue tuh semuanya seperti ini? Udah aku mikirnya. Akhirnya mungkin aku bengong kali ya bang ya. Aku bengong atau seperti apa aku gak tahu. Aku ngelihat sosok aku kayak aku ngaca. Itu mukaku tua banget. Tua. Yang dimana yang diomongin temennya Rudy, yang diomongin abang aku, yang dibilang aku kayak nenek-nenek, itu yang aku lihat. Sampai aku mikirnya, ini gue. Pas aku dapat kabar dari kalau Rudy itu kecelakaan, akhirnya aku datanglah ke rumah sakit. Di situ udah ada abang aku. Abang aku cuman bilang, telepon Gina sana. Akhirnya aku lupa. Oh iya, dia punya janji sama gue, dia mau ngasih tahu ada apa sama gue sebenarnya. Akhirnya aku telepon, Gin, Rudy kecelakaan. Gue OTW, lu tungguin gue. Dia OTW. Akhirnya dia sampai, dia cuman bilang, dia ngeliat aku tuh cuma yang ngeliat sinis, kayak ngeliat gimana sih bang, kayak ngeliat yang nggak suka gitu kan. Akhirnya ketemu sama abang aku, cium tangan, dia cuman bilang, abang aku ngomong, apa yang diomongin Rudy semalam ini kejadian Gin. Emang Rudy ngomong apaan? Dia ngeliat sosok dia, pucat, tangannya patah. Sekarang dia tangannya patah. Oh. Kayak bisa ngelihat kejadian sebelumnya gitu ya? Iya. Kalau si Andi, aku yang melihat. Andi yang lihat. Andi ngeliatnya tuh muka aku yang aneh, yang kayak nenek-nenek. Nah kalau si Rudy ini diperlihatkan
lu tuh nanti ke depan akan seperti ini. Itu dia. Di rumah sakit akhirnya cuman bilang, kita ke kantin. Tadi dulu Gin, gue pengen di sini. Lo mau Rudi mati? Enggak, kita ke kantin. Pas di kantin, jadi kalau rumah sakit kan lorong-lorong gitu ya bang ya. Itu di lorong tuh aku berasa ada yang ngeliatin aku, mukanya kayak aku tapi aku tua. Yang muka nenek-nenek. Sampai aku, Gin, udah lo gak usah nengok-nengok. Ternyata semenjak omnya ngomong soal aku, dibukalah mata batinnya si Gina untuk bisa melihat sosok apapun yang tidak kasat mata. Jadi aku lihat, dia sudah tahu. Sampai aku udah mau sampai kantin, aku cuma bilang, Gin, gua ngelihat, lo ngelihat diri lo kan kayak nenek-nenek. Iya. Udah, lo istighfar aja, lo baca-baca aja. Akhirnya biasa aku ngerokok, dia cuma bilang, lo boleh ngerokok tapi lo nggak boleh ngopi ya. Ada apa lagi nih, syarat apa lagi sih? Aku bilang, lo boleh ngerokok tapi lo nggak boleh ngopi. Gue bakal kasih tahu semuanya. Aku baru duduk, terus aku bakar rokok. Dia cuma bilang, lo diguna-guna sama Ragil. Di situ aku kaget bang. Pas si Gina ngomong lo diguna-guna sama Ragil, dia pingsan. Dia pingsan. Jadi sampai yang, ini Gina kenapa ya? Sakit apa gimana nih? Aduh, lu kenapa sih Nan? Katanya. Aduh lu mama papa tahu, abis lu. Ada apa sih gue? Kenapa sih gue yang disalahin? Akhirnya kita bangunin Gina. Dan aku ngeliat sosok Gina itu, muka aku yang hancur seperti nenek-nenek. Ada di Gina. Ada di Gina. Ada di Gina. Dia melek, dia cuman bilangnya, lo nggak puas. 3 kali dia ngucap lo nggak puas. Pingsan, gak lama dia sadar lagi. Aku berpikir yang aneh. Setelah gue pulang dari rumah om, ada aja yang gue lihat ya kan. Dalam hati tuh Bang Ali, ada aja yang aku lihat. Akhirnya bangku cuman bilang, kan mandi Gi, cuci muka lo. Masih kayak nenek-nenek gak sih gue? Ya, muka lo hancur. Kamar mandi lah tuh. Aku ke kamar mandi, pas aku cuci muka, itu di samping ada perempuan nenek-nenek yang cuman mukanya tuh yang bener-bener hancur, muka tua, pucet. Itu muka aku bang. Aku langsung ngibrit seadanya. Udah akhirnya cuma abang aku cuma bilang, udah tenangin dia dulu nih. Tenangin dulu. Tenangin, akhirnya Gina cerita. Lo selama ini diguna-guna sama Ragil Nan. Om ngeliat lo yang lo bilang, kenapa sih om ngeliat gue kayak ngeliat setan? Iya. Om ngeliat lo itu seperti nenek-nenek. Muka lo tuh nggak ada apa ya, nggak ada bagus-bagusnya Nan. Lo masih mau lanjut dengan perasaan lo seperti apa sama Ragil? Gue sayang. Lo sayang tapi lo nyelakain 2 cowok Nan. Lo nyelakain 2 cowok. Ya aku cuma bilang,
Ya bagaimana, gue sayang. Lo gak tahu perasaan gue seperti apa. Nanti Om bilang malam Jumat. Pertama sih hari Rabu. Dia bilang hari Rabu ke gue. Hari Rabu Kliwon pas lo lahir. Hari lahir lo hari Rabu kan kata dia. Tapi si Om cuman bilang kayaknya gak bagus malam Jumat aja. Si Nada suruh kesini. Biar kita kasih tahu yang sebenarnya. Akhirnya aku bilang, udah ya, kita masih di rumah sakit tuh bang. Aku bilang, gue mau nengokin Rudy. Jangan. Gue mau nengokin Rudy. Jangan. Karena aku penasaran bang. Aku larilah ke Rudy. Lo tega. Yang ada lo besok cuman tahu namanya doang. Berhenti dong aku. Maksud lo jangan sok deh. Di situ aku berdebat. Lo selangkah, besok lo dapat kabar gak baik. Dengerin gue Nan. Dengerin gue. Andi sekarang udah baik-baik aja. Gak mungkin kok lo jadi nyambung ke Andi. Kemarin kan gue udah bilang jangan pernah temuin Andi lagi. Nurutlah aku. Pulang. Di situ ada sosok laki-laki tinggi besar di depan rumah. Sampai aku bilang, ini apa lagi ya? Ini apa lagi? Aku gak bisa masuk rumah. Yang bisa masuk rumah AA sama abang aku sama Gina. Aku gak bisa masuk rumah. Temen aku cuman ngucap, temen gue mau lewat. Kasih lewat. Udahan lewat. Apaan sih? Aku bilang. Ini kenapa sih? Tinggi besar yang mungkin kepala aku tuh sedengkulnya dia. Tinggi banget. Sosok tinggi banget. Sampai yang dibilang, ini apa sih Gin? Abang aku cuma bilang, lo tau buto hijau gak? Buto hijau kan yang serem itu kan? Aku bilang itu kan. Yang tinggi, ya itu dia katanya. Tapi ini enggak, ya karena lu gak ngeliat atasnya. Akhirnya pas di malam Jumat, aku istirahat tuh. Aku malam itu istirahat yang benar-benar yang udah gue gak mau mikirin apa-apa. Gue gak mau yang namanya orang yang sayang sama gue mengalami hal yang tidak baik. Ini semua gara-gara gue. Gak lama, berapa jam? 3 sampai 4 jam. AA datang ke kamar. AA datang ke kamar, dia cuman bilang, apa? Tumben lo kamar gue. Kenapa? Lo ngapain nangis? Gak apa-apa, nyesel aja. Kenapa sih? Berhubungannya sama Ragil. Salah apa sih Ragil ya kan? Dia kayaknya gak pernah nyakitin siapa-siapa. Udah malam Jumat kita ke rumah si Gina. Malam Jumat aku ke rumah Gina, diantarin sama abang aku. Sampai di sana Om cuman bilang minum air putihnya, baca bismillah 3 kali. Setelah itu kamu lihat di dalam cangkirnya. Lihat apa Om? Udah lakuin aja, gak usah banyak ngomong. Jadi pas aku ngelihat cangkirnya itu, muka aku kayak nenek-nenek. Sampai yang astagfirullahaladzim. Ya itu loh. Sorry ya, Om masih ngomong bahasa lu gua sebelum lu putus sama Ragil. Jangan sampai nanti lu nyesel di kemudian hari. Akhirnya aku bilang, Om jujur deh, ini ada apa sih? Om bilang, kamu diguna-guna dah sama Ragil. Sempat gak percaya dong. Sempat gak percaya. Bohong banget. Kejadian apa yang kamu pulang dari sini, yang kamu alamin?
Aku sering ngelihat sosok cowok om. Aku sering didatengin orang duduk di samping aku. Kalau kamu jalan sama cowok, enggak jalan sama cowok kamu sendiri, aman-aman aja kah? Aman. Enggak berasa yang diliatin yang mukanya buruk atau kayak gimana. Aku ngaca, aku baik-baik aja. Aku bilang gitu kan. Dia cuma bilang, berapa hari ke depan nanti akan ketahuan. Nanti banyak sosok yang datang ke kamu. Siap-siap Nanda, katanya. Wah om jangan bercanda dong. Takutan nih Nanda ya kan. Lu ngeliat gitu aja takut. Udah, pokoknya om udah kasih tahu lampu kuning, hati-hati. Kalau kamu penasaran, silakan. Dalam hati kamu niatin kamu mau lepas dari ragil. Itu semua datang semua. Akhirnya aku penasaran, benar-benar penasaran. Benar-benar penasaran yang dimana gue harus ngelakuin. Ragil telepon aku. Jadi setelah aku pulang dari om itu aku udah gak pernah ketemu. Ketemu itu yang kemarin dia marah-marah ke aku. Itu kan yang aku ngelihat, yang dia bilang ngancam aku, gue bakal buat lo jadi janda seumur hidup. Dan dari situ baru semua aku ngelihat jelas muka aku tuh seperti nenek-nenek. Di samping aku nenek-nenek, itu muka aku. Akhirnya aku niatin gue mau putus dari ragil. Bismillah, gue mau putus dari ragil. Pas di jam 3 kurang. Jam 3 kurang ada yang ngetok-ngetok kamar. Ada yang ngetok-ngetok kamar. Akhirnya aku buka. Wow. Itu benar-benar kaget banget. Kaget banget yang dimana perempuan dengan sosok yang serem, bukan serem, iya serem sih, kayak nenek-nenek gitu. Itu aku. Itu aku bang. Gak sadar diri lah aku. Bisa dibilang aku pingsan. Pingsan, abangku akhirnya telepon ke mama. Mah, bisa gak balik? Kenapa? Nanti diceritain. Kenapa? Nanti diceritain. Besoknya mama tuh pulang. Mama pulang diceritain sama A, dari A sampai Z. Akhirnya mama cuma bilang, kita ruqyah ya Nandanya. Papa ngomong, teh kamu di ruqyah ya. Salah teh apa pak? Udah kamu di ruqyah aja. Pas niat di ruqyah, papa aku besoknya ngelihat aku tuh yang nenek-nenek. Jadi semua orang tuh ngeliat aku tuh kayak bukan Nanda. Kayak aku tuh udah umur 60-70 tahunan. Yang keriput. Yang ngeliat aku juga yang, ih kok males banget. Ceritalah di situ abang aku. Dia cuman bilang, mah Nanda diguna-guna sama ragil. Mungkin karena dia terlalu sayang ya. Dan dia Nanda ini sudah janji, apapun dia ngapain aja, dia kemana aja, selalu pasti ngasih kabar ke ragil. Tapi karena dia ke rumah Gina kemarin, itu omnya ngeliat katanya. Karena akhirnya papa kan memang punya turunan ya bang. Punya turunan dari buyutnya, bisa ngelihat gitu. Papa cuman bilang, papa udah dari awal sudah bilang, papa nggak setuju sama ragil. Tapi adik kamu. Jadi kalau aku sudah di rumah, aku udah di rumah dan papa tuh ngomongin ragil gitu kan, karena papa nggak suka sama ragil gitu. Aku berasa yang, kangen banget. Padahal gue baru ketemu. Gue kangen banget. Dan yang selalu aku lihat tuh sosok ragil yang ganteng. Ganteng banget. Kayak bersinar gitu bang. Gimana sih?
Akhirnya aku diruqyah. Kejang-kejang lah aku di situ. Kejang-kejang di situ yang akhirnya abang aku ngerekam. Aku nggak sadar kan ya kalau udah diruqyah, nggak sadar. Cuman teriak, jangan keluarin saya. Saya nggak mau keluar. Dia punya saya. Itu direkam banget tuh. Durasinya itu sampai aku ngeliat videonya hampir 1,5 jam aku diruqyah. Dengan bahasa jangan keluarin saya. Saya keluar, janda nanti seumur hidup. Jadi yang diomongin Ragil tuh pas aku diruqyah itu yang disebut. Dan aku muntah-muntah. Dan kalau banyak yang bilang katanya kalau diruqyah kalau ada kemasukan itu apa sih kalau muntah, kalau nggak muntah pusing. Tapi aku nggak sadar terus aku muntah. Terus si ustadznya cuma bilang besok kita lakuin lagi ya, karena ini belum mau keluar. Si ustadz besoknya datang lagi bawa istrinya. Istrinya cuma bilang kita panggil deh pacarnya. Kalau nggak kita panggil pacarnya, ini nggak akan kelar. Anak ibu nggak akan yang namanya punya jodoh kalau nggak nikah sama ini cowok. Dan aku diruqyah dengan sebutan yang sama. Jangan keluarin saya. Saya nggak mau keluar. Dia punya saya. Dia milik saya. Itu suara cowok. Akhirnya aku muntah lagi dengan seperti ada kertas. Kayak buntalan kertas itu bang. Itu muntah itu keluar. Dia cuman bilang ini belum keluar ya bu. Belum keluar semua. Coba kita panggil cowoknya. Akhirnya abangku telepon Ragil. Cuman bilang lo bisa kemari gak bro? Ada apa? Lo bisa kemari gak? Sampai ngomong kasar. Ketiga kali aku dengar. Lo bisa kemari gak nyuk? Wow. Aku langsung nengok. Aduh. Di situ abang aku kesurupan. Jangan kasar sama saya. Tuh abang aku kesurupan. Kesurupan yang ngejedot-jedotin pala. Sempat berdarah kan kepalanya sebelah kiri, belakang. Karena itu terlalu kencang. Sampai dia bilang, bu, telepon lagi cowoknya minta maaf ya. Istrinya si Ustadz. Kalau enggak dia gak akan kelar nih katanya. Akan terus ada korban karena kita nyakitin dia. Akhirnya mama telepon. Mama tadi gak mau. Mama bilang udah papa aja. Gak bisa, ibu yang telepon. Karena ibu yang melahirkan Nanda dan Dadan. Akhirnya telepon deh tuh mama. Dia cuman bilang, Ragil ini mama minta maaf kalau anak mama nyakitin. Maksudnya apa ya mah? Manggil Ragil nyuk. Ya udah Ragil datang ke sini ya. Kalau Ragil sayang sama Nanda, Ragil mau Nanda jadi istri Ragil, datang. Insya Allah mama restuin, asal Ragil jujur. Akhirnya tutup telepon dan si Ustadz masih penasaran gitu. Si istri juga sudah bilang, percuma Abi maksa Nanda untuk keluar, maksudnya yang di dalam Nanda tuh untuk keluar nggak bakal bisa kalau si Ragil ini nggak datang. Akhirnya si Ustadz tetap nyoba dengan aku berontak parah. Aku cuman yang sama, jangan keluarin saya, ini milik saya, dia milik saya. Gak lama, sampai 5 jam deh. Sekitar 5 jam si Ragil baru sampai. Biasanya tuh dia cepet kok datang ke rumah. Paling 45 menit paling lama. Akhirnya dia sampai 5 jam. Mama cuma tanya, dari mana Gil? Bandung ke sini aja deket loh.
Bogor ke sini aja deket loh, karena si Ragil ini orang Bogor. Deket loh. Kamu kayak dari Bandung aja 2 jam. Enggak mah, gak apa-apa. Tadi ada urusan sebentar. Kok urusan sebentar? Istrinya si Ustadz nyeletuk. Urusan sebentar biar gak ketahuan guna-gunanya ya mas ya. Wah kalau istrinya si Ustadz itu udah nyeblak banget. Gak kasihan sama perempuannya. Kalau saya gak seperti ini. Akhirnya cuman bilang, Bu pegang anaknya, pegang. Maksudnya mama suruh megangin tangan aku gitu kan. Terus mama ya masih bingung kan, kenapa sih suruh pegang? Udah pegang aja, mama nggak megang aku. Akhirnya disitulah aku kesurupan lagi. Yang aku bilang sama dia milik saya. Akhirnya Ragil disuruh jujur. Ada apa sebenarnya? Mama gak akan marah. Mama ngerestuin Ragil sama Nanda asal Ragil jujur dari awal sampai akhir. Apa yang Ragil lakukan sama Nanda? Akhirnya dia jujur mah, tapi mama jangan marah. Iya, sumpah, janji kata mama. Demi apa mah? Ragil masih gak percaya pas mama bilang sumpah dan janji. Akhirnya pas mama bilang, iya demi Allah mama janji gak akan marah sama Ragil asal Ragil jujur. Akhirnya Ragil cerita. Nangis tuh dia. Akhirnya dia nangis. Dia bilang, Ma, maafin Ragil. Ya, Ragil taruh sesuatu di badan Nanda. Karena Ragil pernah sakit hati sama Nanda mah. Jadi waktu itu aku sempat ribut sama dia. Karena dia terlalu posesif. Aku bilang, mantan suami gua aja gak seperti lo belum jadi suami gua aja udah repot. Gua kesini harus ngelapor, gua harus kesini harus ngomong, gua kesini harus izin. Lo punya apa? Lo jauh berbeda sama mantan suami gue. Di situ dia sakit hati. Iya. Dibanding-bandingkan. Sudah 2 kali aku ngucapin itu. Dan aku banding-bandingin dia gitu sama mantan suami aku. Sampai Ragil bilang, gua gak pernah selingkuh seperti mantan suami lo. Hey, lo tahu gue? Aku bilang, lo tahu gue kan? Lo punya segalanya, lo mau selingkuh juga terserah lo. Yang penting botolnya pulang. Di situ dia sakit hati. Sakit hati parah. Akhirnya dia cerita sama mama. Mama di situ minta maaf sama Ragil. Di situ mama nangis. Nangis yang dahsyat banget aku lihat. Apa yang Ragil mau dari Nanda? Ragil sudah sakit hati. Apa Ragil masih mau nikahin Nanda? Iya. Kalau seandainya Ragil sudah bersumpah mah, kalau Nanda belum jadi istri Ragil, Nanda gak akan nikah sama siapa-siapa. Dan itu yang ada di badan Nanda sampai saat ini. Jadi dia naruh sesuatu di aku. Kayak Bang Aling nih, pertama kita kenal nih, kita jalan. Ngelihat aku tuh kayaknya, gue tuh ngelihat lu tuh manis banget atau gimana gitu kan. Nah pas terlebihnya tuh pasti yang kelihatannya lu mukanya kayak nenek-nenek. Kalau bukan Bang Ali yang lihat, tapi teman-teman Bang Ali yang lihat. Sampai yang ngomong, lu mau sama dia, nenek-nenek gitu. Itu yang ditanemin sama Ragil. Sampai mama cuma bilang minta maaf gitu. Terus apa yang Ragil mau? Ragil mau Nanda minta maaf sama Ragil. Karena Nanda tuh susah banget. Perempuan yang paling susah untuk minta maaf. Oh masih gak mau aku masih gak mau, masih gak terima. Gak terima aku untuk yang gue minta maaf sama lo udah guna-guna gue,
Yang lu tahu gue tuh orangnya takutan, tapi lu hantem terus. Setiap malam, setiap hari lu kasih gue lihat sesuatu yang buruk, yang serem, yang tinggi gede lah, yang muka gue kayak nenek-nenek lah. Cuman dia bilang, ya udah mah, nandanya tetap kekeh, nggak mau. Sampai akhirnya bilang, Teh, kamu mau hidup sehat kan? Aku cuma bilang, Mah, ternyata Teteh tuh sayang sama Ragil tuh karena dibuat-buat, bukan tulus, bukan. Aku bilang. Si Umi ngomong, Neng, sebenarnya tulus kamu mah, tapi karena kamu nyakitin dia, emang mulut kamu tuh tajam banget kalau ngomong. Inilah, kamu harus berkaca, kamu harus hati-hati punya mulut, karena lidah memang tak bertulang, kata si Umi. Ayo, minta maaf. Akhirnya di situ aku mikirnya, gue pengen hidup normal. Berarti dia ngelakuin ini tuh, dia sayang banget sama gue. Dalam hati aku gitu kan. Sampai papa ngomong gini, oke, Teh, minta maaf. Papa dengan nada yang, aku kalau papa udah ngomong aku udah takut tuh. Minta maaf. Akhirnya aku minta maaf. Aku cium tangan dia. Aku bilang, Ay, maafin aku. Insya Allah aku gak akan ngelakuin hal yang sama. Dan di situ cuman dia bilang, Ay, maafin ya. Setelah kamu minta maaf, kamu jangan kaget, nanti ada yang kamu lihat. Jadi aku mimpi malam itu. Akhirnya udah aku minta maaf segala macam ya kan, sampai papa bilang, udah kamu sholat tobat ya Gil, katanya gitu. Kamu sholat tobat, kalian sholat tobat, kalian mandi wajib, sholat, lepas semuanya, insya Allah lancar. Papa bilang gitu kan. Akhirnya dia cuma bilang, nanti kamu bakal ngelihat sesuatu, Ay. Akhirnya pas malam itu, iya bang, aku mimpi Ragil di depan kamar aku dengan yang mukanya pucat, berlumuran darah, tangannya patah. Sama seperti kejadian Andi sama kejadian Rudy. Itu ada di dirinya Ragil semua. Dia cuman pas mau pulang dia nangis. Aku sayang kamu, Ay. Dari situ aku yang merasa, dia tulus banget sama gue. Aku sayang banget sama kamu. Kalau dibilang, oh gue cinta mati sama lo, mendingan gue mati daripada gue gak dapetin lo. Papa cuma bilang, omongan adalah doa lo Gil, gak apa-apa. Akhirnya papa cuma bilang, Papa undang minggu depan orang tua kamu datang ke sini untuk perkenalan. Pak, gak usah, langsung lamaran. Kaget dong aku. Wow, langsung lamaran loh. Akhirnya dia bilang, siap gak Gil? Siapa? Minggu depan dijemput sama papanya di Bogor. Dia datang. Akhirnya kita ngadain lamaran. Kecil-kecilan sih ya bang, nggak dirayain gitu, nggak dirayain. Dan itu pun aku kaget. Dia datang, papa mintanya, biasanya kan orang lamaran pagi ya, papa mintanya dia datang sore. Habis maghrib aku ngelihat keluarganya dia mukanya pucat semua. Dan aku ngeliat muka Ragil serem. Tapi aku nangis. Sampai aku mikirnya, ini ada apa lagi ya? Aduh jadi keinget. Ini ada apa lagi ya? Gitu kan. Yang mikirnya, ya Allah, kalau emang dia jodohku, dia sayang sama aku, tolong ampuni, lindungi dia. Karena tuh yang aku udah lihat tuh yang bener sosok parah banget bang. Apa yang dialamin Andi, udah aku jadi nangis.
apa yang dialamin Andi sama yang dialamin Rudy tuh itu ada di dia. Ada di Ragil. Sampai akhirnya kita tunangan, kita tukar cincin. Dia cuman bilang, dia meluk aku, dia cuman bilang, jangan nyesel ya Ai. Aku tanda tanya, jangan nyesel apa? Apa yang kamu lihat di aku? Jadi tuh dia kayak tahu. Dia kayak tahu aku tuh ngeliat dia tuh serem banget. Iya, aku ngelihat kamu tuh mukanya yang berlumuran darah, Ai. Aku dalam mimpi aku, dan sekarang aku ngeliat kamu tuh pucat. Aku lagi enak badan doang. Dia bilang gitu. Aku lagi enak badan doang. Akhirnya udah kelar semuanya. Orang tuanya pun tahu kelakuannya Ragil, orang tuanya pun minta maaf sampai mamanya pingsan ya kan karena saking malunya. Sampai papa cuman bilang, mungkin Ragil satu karena sakit hati, kedua karena cinta mati sama anak saya. Dia bilang gitu. Akhirnya dia pulang. Besoknya Ragil datang, dia cuman bilang, "Ay, aku pamit ya." "Kemana?" Aku bilang gitu kan. "Udah sih, lo udah tunangan gue, lo udah ngelamar gue, ya macem-macem lo." Aku ngomong gitu kan. "Enggak, aku pamit, aku mau ke Kalimantan." Aku cuma bilang, "Ngapain ke Kalimantan? Aku udah dinas di sana." "Gua nggak mau." "Ya sih Ay, ada dua, kalau nggak ke Kalimantan, kalau nggak ke Bali." Akhirnya aku cuma bilang, "Aku mau kamu ke Bali, jangan ke Kalimantan. Karena apa? Nanti kamu udah sampai sana nggak pulang loh." Aku bilang gitu kan, karena kan banyak cerita tuh bang ya kan. Terus dia bilang, "Oke, aku turutin. Terakhir kali aku turutin kemauan kamu, itu aku nggak tahu loh bang, firasat yang nggak enak." Dia bilang, dia awalnya dibilang mau pamit, terus dia bilang ini terakhir kali aku nurutin kamu. Akhirnya dia di sana seminggu. Dia bilang kan seminggu di sana. Seminggu aku telepon-teleponan terus ya kan. Terus aku pas 3 hari dia sudah di sana, ada sosok yang tidur di samping aku. Pas aku nengok ke samping, wow, hancur parah melebihi yang kemarin aku ngeliat Andi. Dan tangannya pun agak ininya nih yang sel ininya ke atas. Tuh aku langsung yang astagfirullahaladzim, ini gue mimpi apa benar sih? Sampai aku cubit tuh, itu bener. Aduh, gue ngerasain sakit. Itu cabut keluar. Sampai papa ngomong, "Kenapa sih kamu teriak-teriakan?" Yang aku lihat itu Ragil bang. Oke. Ragil. Yang aku aduh ada apa nih ya? Aku telepon gak diangkat, aku chat gak dibales. Aku akhirnya telepon dong temennya. Aku bilang, "Bang Andre, cowok gue mana sih?" Aku bilang gitu kan. "Gak tahu nih, dari tadi pagi dia belum balik." "Kemana?" "Gak tahu. Dia bilang katanya mau ketemu sama klien." Makanya gue bingung, klien siapa? Kan dia itu partnernya, Bang Andre ini partnernya cowok aku. Sampai dia bilang, "Gue bingung, klien siapa?" Sedangkan kalau janjian sama klien tuh pasti gue ada dong data-datanya. Ini sampai malam ini dia gak ada kabar. Pas malam itu aku berasa yang sedih, kangen banget. Dan aku ngalamin hal yang sama di malam kemarin. Di samping aku itu Ragil dengan muka yang hancur.
kalau itu mimpi. Pas aku melek nggak ada. Aku cuman dengar suara, ayah aku pamit. Ayah aku pamit. Setelah subuh, Bang Andre telepon. Udah balik ke Bogor. Bogor tuh rumahnya Ragil. Kenapa? Udah ke Bogor aja. Dia nggak ngasih tahu. Kenapa? Udah balik ke Bogor. Akhirnya aku bilang, ini balik ke Bogor nggak ngapain ya? Aku bilang, udah bawa mama papa sana ke Bogor. Akhirnya aku bilang sama mama, Ma, Bang Andre telepon. Dia bilang kita suruh ke Bogor, ke rumahnya Ragil. Mama udah nangis. Mama udah nangis. Mama udah nangis yang, kenapa sih Ma? Ya kita ke Bogor. Pakai baju putih. Baju putih, aku bilang. Kan kalau memang di keluarga aku tuh kalau ya dia meninggal tuh kita pakai baju putih kan. Kalau berduka. Ih, Mama kayak kita lagi berduka aja, pakai baju putih. Jalanlah kita ke Bogor. Jalan ke Bogor, aku lewat Jalan Raya Bogor kan ya, lewat Ciracas, Jalan Raya Bogor. Lewat pas di Cibinong, di lampu merah Cibinong, aku ngeliat Ragil lagi berdiri dengan bercucuran darah. Akhirnya aku sampai 2 kali aku melihat, Mah, Teteh ngeliat Ragil. Udah baca-baca, berdoa Ragil gak kenapa-napa. Sampai di sana ada bendera kuning. Bendera kuning, Bang. Bendera kuning yang aku cuman tanya, tanda tanya, ini apa? Siapa yang meninggal? Papahnya kah? Mamanya kah? Karena kan papanya punya jantung. Aku berpikirnya papanya. Aku turun mobil, aku ngeliat ada papanya. Ada mamanya lagi nangis. Kenapa ya? Apa ya? Mamanya meluk aku. Nanda maafin Ragil, Nanda maafin Ragil. Mama minta tolong, Nanda tulus maafin Ragil. Aku gak tahu dong, Bang. Akhirnya aku bilang, udah maafin kok, Ma. Biar Ragilnya tenang. Wah, di situ yang benar-benar maksudnya Ragil udah nggak ada. Jadi dia naik mobil, kecelakaan lah di dekat Pantai Kuta. Gitu. Terus aku cuman bilangnya, dia lagi dibawa katanya ke sini. Dia dibawa ke sini naik pesawat sama Bang Andre. Cuman bilang mamanya, Mama minta tolong, Nanda ikhlas, udah benar-benar ikhlas. Ikhlas, Ma. Emang kenapa, Ma? Aku bilang gitu. Ternyata almarhum Ragil meninggalnya susah. Susahnya? Karena dia itu selama guna-guna aku pakai 6 dukun. Oh, gitu. Termasuk dia kayak mungkin mengirim guna-guna dalam bentuk jin gitu ya? Iya. Jadi tuh kayak semacam kalau akhirnya Mama telepon si Abi kan, Abi Ustadz yang waktu itu ngeruqyah aku, dia telepon, dia bilang mau ngomong sama Umi. Uminya cuman bilang Nandanya harus ikhlas katanya. Karena setiap perbuatan dia itu balik lagi ke dia. Dia sudah ada perjanjian. Waktu di Banten. Oke. Waktu di Banten dengan ini dukun yang ketiga atau keempat gitu ya. Dia ada perjanjian. Kalau ini berhasil, nyawa kamu taruhannya. Dan dia bilang iya. Oh, wah gila. Di situ aku yang anjir. Sayang banget dia sama gue. Bukannya gue yang namanya jadi janda seumur hidup. Dia bukan dia bikin gue jadi janda seumur hidup karena gue ngerasa bersalah. Ternyata cintanya dia sama gue tuh penuh banget. Dia ada perjanjian. Dia ada perjanjian di situ.
Akhirnya dengan syarat dia tuh jadi meninggal dengan pas di pesawat itu sudah meninggal gitu kan. Tapi kayak ini detak jantung nih, kayak perut kalau napas kan masih naik turun, masih seperti itu bang. Tapi pas didiagnosa sama dokter tuh detak jantungnya udah nggak ada. Akhirnya dia cuman bilang, Umi cuman bilang, mamahnya sama Nanda tolong bacain nanti ayat kursi. Nanda di sebelah kanan, mamanya di sebelah kiri. Akhirnya mamanya tanya, kenapa harus saya di sebelah kiri? Karena cinta matinya dia adalah Nanda. Dia situ udah nangis banget Pak. Jadi yang aku mikirnya tuh kejadian Andi, kejadian Rudi, Ragil ngalamin dengan sama. Jenazahnya datang, akhirnya kita kan dibilang katanya suruh baca ayat kursi kan, kita baca, itu kayak yang dia meninggal bang, tapi dia yang langsung matanya kan masih agak melek. Dari situ jadi dia itu sudah kelima dukun untuk guna-guna aku. Pantes aku sering ngeliat sosok-sosok yang aneh, yang mukanya hancur, yang aku ya muka aku lah ya, yang lebih parah tuh muka aku. Akhirnya aku cuman bilang jangan dimakamin dulu ya, aku butuh sehari aja. Sebenarnya kan kalau di agama nggak boleh ya bang. Ya, akhirnya lebih dari 24 jam. Iya, akhirnya mamanya bilang ya udah nggak apa-apa. Jadi besoknya abis sholat zuhur kita makamin. Pas kita bawa kurung batangnya itu kayak ada yang keluar bang, sinar dan pecah di bawah. Kayak ada yang set keluar terus ke bawah, gumprang gitu. Ternyata pas kita lihat piring pecah. Kita nggak bawa piring loh bang, itu piring pecah. Disitulah ilmunya, maksudnya yang dia kemarin guna-guna aku ya kan, itu sudah keluar semua. Dari situ aku minta maaf sama mamanya. Aku cuma bilang karena mulut aku mah, ya udah. Padahal kita udah tunangan loh bang, kita udah lamaran loh. 4 bulan lagi kita mau nikah. 4 bulan lagi ya. Aduh. Berarti ya cinta terhalang perjanjian maut ya. Kayak ini dia perjanjian maut dengan iblis ya artinya. Iya. Boleh bilang kayak gitu. Jadi ya dukun yang satu mungkin dia mengirimkan sesuatu kayak gini, dukun kedua dan selanjutnya mungkin dalam bentuk ya entah itu kayak jin yang ditaruh di dalam tubuh Kananda ya. Iya. Jadi bentuknya tuh kayak kertas digulung-gulung. Pas aku ruqyah yang muntah itu ya tadi. Itu keluar. Aduh. Jadi yang mamanya bilang kenapa sih secinta ini? Sampai sekarang mamanya sayang banget sama aku. Sampai sekarang masih berhubungan ya sama keluarganya. Berarti itu meninggalnya di tahun berapa? Meninggalnya itu di tahun 2015. 9 tahun yang lalu ya. Iya. Gak selang berapa lama aku nikah lah. Aku rujuk sama mantan suami aku. Sampai saat ini mamanya masih baik. Dia nganggep aku tuh mantunya. Sampai sekarang. Sama anak-anakku masih baik banget. Dan terakhir aku melihat pas aku ngelahiran anak kedua 2016. Itu ada sosok Ragil. Jadi pas aku masuk ruang operasi kan. Kelar sesar, aku sesar. Kelar sesar, aku ngelihat Ragil di pojokan, dia lagi senyum. Senyum aja. Tapi suami tahu nih, suami yang udah rujuk lagi nih. Tahu, akhirnya tahu. Dan akhirnya cuman bilang,
nggak marah kalau mamanya Ragil tuh nganggap aku mantunya, nggak marah. Karena dia tahu begitu dahsyatnya. Dan suami aku pun akhirnya sayang sama aku, sayang banget. Ternyata lu tuh sampai ngebandingin sama cowok lu ya. Lu ngebandingin gue sama cowok lu, gue tuh yang terbaik walaupun gue pernah selingkuh. Berarti kayak yang dilihat Kak Nanda ini kayak penampakan, oh mirip si Ragil, mirip si Andi, mirip si Rudi. Itu termasuk kiriman dari Iya. dia juga. Jadi kiriman dari dia. Dan itu yang dukun yang dimana dia sudah perjanjian. Kalau ini berhasil, taruhannya nyawanya. Dan dia bilang siap. Jadi kayak Andi melihat ke depannya. Bukan kalau Andi nggak ngelihat ya, tapi aku yang melihat. Nah kalau Rudi melihat, dia sendiri yang melihat. Melihat sosok dia. Gue pucet. Oke. Untuk Andi sama si siapa? Si Rudi nasibnya gimana nih? Ini kan Kak Nanda nggak ini lagi ya, nggak berhubungan lagi nih sama mereka nih. Iya, tapi si Gina yang berhubungan sama mereka. Oke. Dan pas semenjak aku nurut sama Gina yang dibilang jangan ketemu lagi, itu selang seminggu dia sudah pulang, padahal dia koma. Dan mereka nggak nanya kemana Nanda? Sudah diceritakan sama Gina. Dan Gina yang sampai Gina bilang, gue atas nama Nanda gue minta maaf. Dan mereka akhirnya sadar. Dan pas setelah Ragil meninggal, mereka komunikasi sama aku. Oh. Mereka ngechat aku. Dia ucapan bela sungkawa gitu. yang sabar ya Nan. Wah. Jadi yang aku yang aduh, kalau sayang jangan kayak gitulah menurut aku. Iya. Itu sayang yang kelewat sayang ya. Kalau dibilang keblinger kalau kata papa mah. Justru malah dia kayak kepelet jadi Iya. jatuhnya. Jadi dia yang kayak, makanya sampai dibilang budenya sih. Budenya. Kalau di orang Sunda kan manggil uwa. Iya. Kalau di Jawa kan bude. Uwanya sampai bilang sempet benci sama aku. Dia cuma bilang ponakan aku tuh begini gara-gara kamu. Ponakan aku begini gara-gara kamu 2 kali, dia bilang. Akhirnya nggak lama dia minta maaf sama aku. Loh, kenapa minta maaf? Ragil datang. Sosok Ragil datang dengan mukanya serem. Jadi tuh setiap keluarganya yang ngomong nggak enak sama aku pasti dia ditampakin. Sampai aku bilang, apa iya Ragil belum tenang? Gak mungkin dong. Aku bilang. Dan sampai sekarang mamanya cuma bilang, biar Ragil tenang, udah Nanda udah jadi bagian hidup, bagian keluarga kita. Dari situ udah yang udah. Paling cuman yang aku sering mimpiin, ay aku kangen. Jadi aku udah lama nih nggak datang gitu kan. Pas aku menikah sama rujuk lagi sama suami aku, nggak lama udah lama nggak datang ke makamnya, itu selalu datang mimpi, ay aku kangen. Nah, setelah ditelusuri ini berapa dukun yang 5 maksudnya untuk daerahnya sendiri di daerah mana aja nih? Banten. Di Jakarta ini 3. Oh justru di Jakarta juga ada ya? 3. Tapi yang dia bikin perjanjian ini sama yang di Banten. Dan dia ini ngasih mobil. Kasih mobil sini ya. Yang di Banten? Ya. Mobil sini ya. Wah nekat sih ya. Yang mama papanya tuh ngelihat kartu kredit. Ada tagihan. Kurang 10 juta misalnya waktu itu. Aku taunya dari situ. Dan kita telusuri. Dia beli mobil kurang 10 juta. Buat apa mobilnya kita gak tahu. Akhirnya kita telusuri ya itu dia. Dia bayar pakai uang dan dia juga bayar. Jadi perjanjiannya dia itu akhirnya kita datengin si dukunnya. Dia cuman bilang,
perjanjiannya ada ternyata di atas materai. Di atas materai. Jadi kalau ini berhasil, kalau Samu sampai nikah atau orang tuanya setujuin, mobil lah buat si dukun. Gila ya, gila ini. Cintanya ya Allah, aku sampai yang, aduh, pengen yang, udahlah gue gak mau nikah. Udah, gue nungguin dia aja. Gue nungguin sampai yang, Allah minta gue pulang. Aku sampai berpikir kayak gitu. Tapi mamanya cuma bilang, udah, kamu harus nikah. Kamu harus nikah. Kamu sudah jadi mantu mama. Sampai sekarang baik berhubung. Ragil hadir setiap aku lama nggak ke makam. Selalu datang. Ayahku kangen. Ayahku kangen. Tapi setelah udah rujuk lagi sama suami masih Berhubungan sama keluarganya? enggak, sampai sekarang masih sama si suaminya ini. Udah enggak. Udah rujuk udah bisa lagi. Bisa lagi. Oke. Sudah bisa lagi. Oke, Kak Nanda, seru banget sih ya kisahnya ini. Serem, ya sedih, kehilangan juga yang pastinya ya. Kehilangan orang yang dicinta itu memang benar-benar hal yang nggak bisa dilupakan pasti ya. Walaupun kita udah tua nanti, udah berkeluarga, udah punya anak, susah buat dilupakan udah pasti. Pengorbanannya begitu dahsyat. Walaupun aku sempat benci, karena aku benci kalau melihat sesuatu sosok yang seperti setan itulah. Oke, Kak Nanda, sampai di sini ada yang kurang nggak? Kira-kira ada yang perlu mau disampaikan lagi nggak kira-kira Kak Nanda? Kalau untuk cowok ya, aku sih cuman nyampein aja. Kalau memang sayang atau cinta, buktikan dengan perlakuan. Perlakuannya tuh dengan yang positif, jangan negatif seperti ini. Karena nanti akan rugi sendiri. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Kak Nanda. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 4700683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Kak Nanda, terima kasih Sama-sama. buat Bang. waktunya. Silahkan Kak Nanda dihabiskan kopinya. Wow. Udah dingin. Kalau udah dingin masih enak nih, Kak. Tapi kayak berasa ada yang nggak, yang bukan cairan doang ya Bang. Kayak ada yang apa ya? Iya. Itu Ya, berasa. gitu. Biji Iya, kopi berasa halusnya banget. gitu ya. Iya. Sampai jumpa.